Renungan pendahuluan. Banyak yang mengaku mengikuti perintah Allah, justru mencemarkan dan mencela sahabat terbaik mereka, yaitu Dia yang paling dapat menyelamatkan mereka. Alasan mengapa banyak orang yang mengaku murid Yesus jatuh ke dalam pencobaan yang menyedihkan adalah bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang tentang diri mereka sendiri. Disinilah letak kelemahan Petrus yang dengan mudah digoncang musuh. Perhatikanlah jalan yang dilalui Petrus. Kejatuhannya tidak seketika itu juga, tetapi perlahan-lahan. Langkah demi langkah dijalani sampai si malang yang berdosa itu menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Koko ayam jantan mengingatkan Petrus dengan perkataan Kristus. Dan terkejut serta kaget, dia berbalik dan memandang Tuhannya. Sekitar itu juga Kristus memandang Petrus dan melihat pandangan sedih itu, di mana belas kasih dan sayang kepadanya terpadu. Petrus mengerti dirinya sendiri. Dengan jelas perkataannya yang percaya diri terlintas dalam benaknya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Aku bersedia pergi bersamamu baik ke dalam penjara dan kepada kematian. Namun ia telah menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Tetapi Petrus tidak dibiarkan dalam keadaan tak berdaya. Pandangan yang Kristus berikan kepadanya membawa sinar pengharapan kepada murid yang bersalah itu. Di sana ia membaca kata-kata, Petrus, ya, aku menyesal untukmu, karena kau telah menyesal dan bertobat. Aku mengampunimu. Sementara jiwa Petrus sedang mengalami penyesalan yang demikian dalam, melalui pergumpulan yang sedemikian hebat dengan agen-agen setan, ia mengingat perkataan Kristus, aku telah berdoa untukmu. Dan kata-kata itu merupakan jaminan baginya. Dalam kejatuhan Petrus, di hadapan kita terletak masalah individu kita sendiri. Sama seperti yang Petrus lakukan, banyak yang mengaku mengikuti perintah Allah justru mencemarkan dan mencela sahabat terbaik mereka, yaitu Dia yang paling dapat menyelamatkan mereka. Tapi Tuhan mau menerima kembali mereka yang telah mencemarkan Dia oleh perbuatan-perbuatan yang tidak menurut hukum. Petrus berdosa terhadap terang dan pengetahuan dan terhadap keistimewaan besar dan mulia. Kepercayaan dirilah yang telah menyebabkan dia gagal, dan kejahatan yang sama inilah yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Mungkin maksud kita untuk menjadi benar dan melakukan yang benar, tetapi kita sudah tentu akan salah kalau tidak terus-menerus belajar di sekolah Kristus. Satu-satunya keselamatan kita adalah berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Youth Instructor 15 Desember 1898. Ya, saya membaca kejadian Petrus ini, saya lupa ya kejadiannya soal apa ya? Apakah pada saat itu dia menyangkal pada saat apakah kamu murid Tuhan Yesus ya? Ya, Saya lupa, nanti jadi biar dijelaskan oleh saudara Ren ya. Ya karena dia di sini prinsipnya kan dia menyangkal. Ya, dia menyangkal lalu pas Tuhan Yesus memandang dia kelihatannya dia begitu sedih. Ya karena dia kalau dalam bahasa kita sehari-hari dia itu ngecut, ya tidak berani mengungkap apa yang harusnya dia ungkapkan. Ya, saya ceritanya agak kurang-kurang ingat soalnya. Tapi kurang lebih gambarannya adalah dia terlalu percaya diri, ya sehingga percaya diri itu kadang-kadang bisa membuat kita jatuh dan kita lupa akan Tuhan itu sebagai teman kita kalau tadi disampaikan oleh tulisannya White. Yang kedua adalah menaruh perhatian dalam persoalan orang lain. Ketika Petrus berjalan di sisi Yesus, ia melihat bahwa Yohanes sedang mengikuti. Suatu kerinduan datang kepadanya hendak mengetahui masa depannya. Dan ia berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dia ini adalah Yohanes." Jawab Yesus,
Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau, ikutlah aku. Petrus sudah seharusnya mempertimbangkan bahwa Tuhannya akan menyatakan kepadanya segala sesuatu, sehingga paling baik baginya untuk diketahui. Adalah kewajiban setiap orang mengikuti Kristus tanpa kecemasan yang bahwa dia berlebih-lebihan tentang pekerjaan yang ditentukan bagi orang lain. Dalam mengatakan tentang Yohanes, aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Yesus tidak memberikan jaminan bahwa murid ini harus hidup sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Ia hanya menegaskan kuasanya sendiri yang unggul itu, dan meskipun ia menghendakinya sedemikian, hal itu sekali-kali tidak akan mempengaruhi pekerjaan Petrus. Masa depan Yohanes dan Petrus adalah dalam tangan Tuhan mereka. Penurutan dalam mengikuti dia merupakan kewajiban yang dituntut dari setiap orang. Huruf yang ditebalkan, alangkah banyak orang yang seperti Petrus dewasa ini. Mereka menaruh perhatian dalam persoalan orang lain dan ingin mengetahui kewajiban mereka, sedangkan mereka ada dalam bahaya melalaikan kewajiban mereka sendiri. Adalah pekerjaan kita untuk memandang kepada Kristus dan mengikut Dia. Kita akan melihat adanya kesalahan-kesalahan dalam kehidupan orang lain, serta tabiat mereka. Manusia dikelilingi dengan kelemahan, tetapi dalam Kristus kita akan mendapat kesempurnaan. Oleh memandang Dia, kita akan diubahkan. Ya, ini yang ditebalkan hurufnya ini memang banyak sekali terjadi dalam kita. Ya, mereka menaruh perhatian, kita cenderung menaruh perhatian terhadap persoalan orang lain. Sementara kita tidak terlalu serius ya mengetahui kewajiban kita sendiri. Ya, jadi mungkin itu yang bisa jadi ayat renungan karena ceritanya Petrus itu saya lupa-lupa ingat. Apakah dia menyangkal dia murid Tuhan Yesus? Ya, sehingga pada saat ayam berkokok itu dia kaget. Ya, dia terlalu percaya diri sehingga pada ujian itu dianya didapati dia menyangkalkan dirinya. Tapi di situ tadi saya baca-baca Tuhan Yesus mengampuni dia ya selama dia bertobat. Ya, dan tadi saya juga ucapkan terima kasih ya itu tulisannya Stella bagus sekali. Ya, semakin dipertegas ya dengan contoh bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu dipanggil. Lalu saya bertanya kepada adik saya itu, bagaimana yang keluarganya yang ditinggalkan? Karena itu tidak disebutkan oleh Nyonya White. Apakah karena mereka bukan umat? Tapi Rain tadi mengatakan bahwa itu tidak dibicarakan. Artinya fokus daripada tulisan itu hanya kepada panggilan kepada murid-murid Tuhan Yesus tanpa memikirkan mereka itu nantinya seperti apa, bakalan seperti apa yang nanti akan mereka kerjakan dan seterusnya. Ya, itulah yang menjadi renungan kita. Ya, kalau Enco bilang kita kembali ke 40 hari ya, 40 hari atau 40 tahun ya. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus punya renungan kapankah kita harus meninggalkan segalanya dan mengikuti contoh Tuhan Yesus pada saat memanggil murid-muridnya itu. Ya, itu luar biasa berat. Tulisannya enteng, tapi prakteknya itu bukan main susahnya. Ya, masing-masing dari pribadi kita bisa merenungkan itu dan bisa menjawabnya dalam hati nurani kita masing-masing. Terima kasih. Ya, saudara sekalian, inilah renungan pendahuluan kita. Kita sengaja ambil dari pengalamannya Petrus. Ya, saudara Dela boleh ke atas ya. Ya, kita membagi dua. Ya, kita membagi dua dari pengalaman cerita Petrus. Dan dua-duanya itu dari tulisan yang berbeda. Yang pertama disebutkan banyak yang mengaku mengikuti perintah Allah, justru pada dasarnya tanpa dia sadari sedang mencemarkan dan mencela Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Dia yang paling dapat menyelamatkan kita.
Ini kita dapatkan satu pelajaran di sini dari pengalaman Petrus. Saya yakin saudara-saudara semua ingat cerita Petrus. Petrus ini salah satu murid yang disayang sama Yesus. Ya, waktu Yesus mau mengakhiri penugasannya di dunia ini, dia pergi ke Taman Bet Getsemani untuk berdoa. Dia mengajak 3 orang, ya, Yohanes, Petrus, sama Yakobus kalau nggak salah. Nah, jadi Petrus ini bukan sembarangan. Dia artinya orang yang cukup dekat. Ya, kita lihat semua pasti ingat bahwa Petrus adalah orang yang paling percaya diri dari semua murid-muridnya. Ya, kita ingat di dalam perjalanan dia waktu disuruh jalan di atas laut, yang lainnya tidak ditawarkan, tapi hanya seorang Petrus yang ditawarkan Yesus untuk berjalan di atas air. Dengan kesombongannya dia menoleh pada teman-teman. Pada saat dia menoleh, itu ada gelombang besar dan disitulah dia diuji. Timbullah keraguan di dalam dirinya. Yang tadinya dia percaya sehingga dia bisa berjalan di atas laut, tapi ketika keraguan itu timbul, padahal pada saat itu juga Yesus masih ada di depan matanya dia langsung tenggelam. Apa yang membuat Petrus seperti itu adalah kesombongan, percaya diri yang berlebihan. Nah, ini demikian juga gitu di dalam cerita ini. Ya, di dalam cerita ini dari semua murid-murid kita lihat orang yang paling percaya diri dan mengatakan, oh tidak mungkin Tuhan. Mungkin yang lainnya bisa seperti itu, saya tidak. Saya akan setia denganmu, bahkan masuk ke penjara pun juga. Ya, ada geser sedikit Dela ke bawah. Ya, jadi kalau kita baca di sini dia bilang, tuh, aku bersedia boleh disorot ya. Aku bersedia pergi bersamamu baik ke dalam penjara dan kepada kematian. Coba lihat. Namun ia telah menyangkal Tuhan dengan kutukan dan sumpah. Yang berani mengatakan ini hanya Petrus kalau kita pelajari. Tidak ada murid yang lain. Ya. Ternyata dia adalah orang yang paling menyangkal dibandingkan murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain juga semua penakut. Tapi Petrus yang paling mencolok penakut. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang paling percaya diri. Ya. Nah, yang sedihnya yang di bawah itu. Kita baca yang hitam. Dalam kejatuhan Petrus di dalam kita, di hadapan kita terletak masalah individu kita sendiri. Sama seperti Petrus lakukan, banyak yang mengaku mengikuti perintah Allah justru mencemarkan dan mencela sahabat terbaik mereka, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Dia yang paling dapat menyelamatkan mereka. Jadi kita ini banyak yang seperti ini. Ya, ini ingat saudara, ini Petrus. Jadi kalau dia itu Petrus, maka kita ini yang dimaksud kita adalah ya kita, bukan orang Advent. Karena orang Advent itu sudah selesai dia. Artinya kesempatan sudah nggak ada lagi bagi dia kalau dia tidak mau terima tongkat kembang. Dia masih ada beberapa tahap. Sampai bisa kata-kata Nyonya White ini berlaku bagi dirinya. Ya, tapi kata-kata ini benar-benar berlaku bagi kita. Karena kita sekarang sudah masuk di dalam kelasnya calon-calon 144. Ini kita kata-kata ini berlaku bagi kita. Ingat, hati-hati jangan kita punya kepercayaan diri yang berlebih. Tuh, kita baca yang di bawah. Kepercayaan dirilah yang telah menyebabkan dia gagal dan kejahatan yang sama inilah yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Ya, jadi hati-hati. Nyawat melalui cerita Petrus ini mengingatkan kita bahwa kejatuhan orang-orang di akhir zaman ini adalah kepercayaan diri yang berlebihan. Ya, walaupun serangan setan kepada umat Allah adalah tawar hati. Tapi bukan berarti individu-individu tidak punya kepercayaan diri. Ada. Masing-masing kita mungkin mempunyai apa penilaian-penilaian pakai pikiran sendiri bahwa saya bisa, saya bisa. Apa bedanya dengan Petrus? Petrus tadi dia mengucapkan. Kalau kita mungkin tidak mengucapkan, tapi di dalam hati kita menyatakan bahwa saya nggak mungkin lah kalah, saya kuat.
Kalau kita melakukan hal yang sama, artinya kita masih punya Petrus-Petrus yang 3,5 tahun. Yang saya bacakan ini adalah Petrus yang masih di dalam pendidikan 3,5 tahunnya. Bukan Petrus yang manusia barunya ya. Kita lihat di sini, satu-satunya keselamatan kita adalah berjalan dengan rendah hati. Ya. Jadi jangan pernah percaya diri, saudara. Percaya diri itu adalah bukan kadangkala. Tadi saya mungkin koreksi sedikit Victor. Victor bilang kadangkala kepercayaan diri, bukan kadangkala. Setiap kepercayaan diri itu semua adalah bencana bagi calon 144 ini. Bagi umat Allah dari Adam dan Hawa sampai hari ini yang namanya percaya diri itu adalah bencana bagi dia. Tidak ada satupun yang percaya diri itu yang bisa selamat. Kenapa? Karena dengan percaya diri, dia mempunyai ilah lain. Dia lebih menonjolkan kemampuan dirinya sendiri. Ketergantungan dia kepada Tuhan itu jadi hilang. Ya, jadi kepercayaan diri itu bencana bagi umat Allah dari sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai pada hari ini. Sampai Nyonya White berikan peringatan ini kepada kita. Jadi kepercayaan diri ini adalah sesuatu bencana. Ya, jadi jangan pernah kita mengira bahwa percaya diri ini ya masih bisa lah ya. Tidak, ya. Kita baca yang di bawah itu. Satu-satunya keselamatan kita adalah berjalan dengan rendah hati. Dan ini kita udah buktikan dari Adam dan Hawa, siapa yang tinggi hati. Semua yang tinggi hati tidak ada yang bisa jadi umat. Ya, orang-orang di dalam air bah, coba. Semua nggak ada yang mau rendah hati, mau mendengarkan apa yang diamarkan oleh Nuh. Ya, semuanya percaya diri, ya tinggi hati. Ya, coba yang rendah hati siapa? Hanya Nuh dan anak-anak. Ya, coba lihat selanjutnya juga seterusnya. Ya, siapa yang tinggi hati, siapa yang rendah hati. Ya, kita bisa lihat orang-orang Farisi. Ya, ada nggak orang-orang Farisi yang mau menerima kelahirannya Yesus? Tidak ada. Hanya orang yang rendah hati. Siapa yang rendah hati? Yaitu gembala Bethlehem sama orang maju. Coba. Adakah gembala Bethlehem orang-orang percaya diri? Demikianlah seterusnya Martin Luther, John Knox, John Wesley, Alexander Campbell, sampai Ellen G. White, Victor Hugo. Tidak ada saudara temukan yang percaya diri itu dia bisa didapatkan selamat. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari Adam dan Hawa, yaitu rendah. Karena dengan rendah hati, kita sadar kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya bergantung kepada Tuhan. Dengan rendah hati, kita sadar kita perlu bergantung. Kalau kita tinggi hati, kita ngerasa kita punya kekuatan. Ya, oke. Ingat, kita berpotensi jadi seorang Petrus-Petrus akhir zaman. Jangan sampai kalau kita udah punya pengetahuan segitu banyaknya, kebenaran udah dibukakan kepada kita masih punya kepercayaan diri yang berlebih. Ya, ingat, kita tetap harus jadi rendah hati. Rendah hati artinya apa? Dalam tulisan yang lainnya, yang OI juga masukkan rendah hati itu adalah mau diajar. Ya, saya tidak tampilkan di sini karena waktu, nggak mungkin saya tampilkan tulisan terlalu banyak. Rendah hati itu berkaitan dengan mau diajar. Karena orang yang tinggi hati itu tidak mau diajar. Mana ada orang-orang pintar mau diajarin. Saudara amati aja di lingkungan saudara hidup. Di sekolah, di mana aja, di media sosial, atau di panggung-panggung itu coba lihat Pak politik. Orang-orang yang diri merasa pintar, mau nggak diajarin, diingatkan, disadarkan? Nggak ada. Ya, orang yang mau diajarin adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang menyadari dirinya rendah. Ya, itu bisa dihilangkan nggak itu suaranya ya? Ya, jadi ini harus selalu diingat. Ya, kita cukup punya banyak tulisan-tulisan yang seperti ini. Jangan pernah terlupakan, saudara. Ya, jangan pernah terlupakan, saudara. Satu-satunya yang bisa membuat saudara itu layak di hadapan Tuhan adalah tulisan-tulisan yang seperti ini. Jangan pernah saudara menggunakan pikiran-pikiran saudara sendiri. Ya, sepintar-pintarnya pikiran saudara sendiri itu tidak ada harganya di mata Tuhan. Ya, rendah hatilah saudara. Jadilah orang yang rendah hati. Ya, oke. Kita lanjut saudara. Yang berikutnya, ini juga ini saudara dari pengalamannya Petrus. Saudara lihat, Petrus ini adalah diri kita.
Jadi Tuhan punya murid-murid Yesus ya, murid-murid rasul-rasul dulu itu adalah orang-orang yang biasa-biasa aja, bukan orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak memilih orang-orang yang luar biasa. Tuhan memilih orang-orang yang kayak kita-kita. Ya, orang-orang yang kayak kita-kita ini harus rendah hati supaya mau diajar. Ya, kondisi yang seperti Petrus ini kalau dia tinggi hati, dia selamat nggak? Bisa nggak dipakai sama Tuhan? Tidak. Kita udah lihat siapa yang tidak bisa dipakai sama Tuhan. Yudas. Seandainya Yudas di akhirnya setelah menjual Yesus itu, dia juga mau rendah hati, ya dia bertelut, ya dia datang kepada Yesus walaupun dia sudah menjual Yesus, dia memohon, ya dengan rendah hati dia mau minta maaf, Tuhan akan mengampuni dosanya. Semerah kemisi dosamu akan putih seperti salju. Kalau mau menurut, mau bertobat. Yudas tidak, ya. Jadi ingat seorang Petrus ini juga berbakat untuk menjadi seorang Yudas. Bedanya Yudas dia langsung menutup dirinya, dia menghukum dirinya sendiri. Petrus tidak. Petrus sadar, ya setelah menyangkal Yesus, dia bertobat, ya sehingga Tuhan menerima pengobatan. Nah, yang berikutnya kita lihat dari pengalaman Petrus juga. Baca sama-sama. Ketika Petrus berjalan di sisi Yesus, ia melihat Yohanes sedang mengikuti. Ya, tadi kita udah tahu yang jalan adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Suatu kerinduan datang kepadanya hendak mengetahui masa depannya. Dan ia berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Dia ini maksudnya Yohanes itu nanti bagaimana? Jawabnya Yesus apa jawabannya? Bukannya Yesus menjawab pertanyaannya Petrus. Tapi jawabannya Yesus bagaimana? Kita lihat. Yesus bukan seorang yang suka ngomongin orang. Biasanya orang yang hobi ngomongin orang itu seneng kalau jawaban dari lawannya itu nanti juga suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi Yesus tidak. Yesus tidak mengompori ya keinginannya Petrus untuk kepo. Ya. Yesus memotong ya supaya tidak berlanjut keingin tahuannya seorang Petrus yang ngurusin orang lain. Kita lihat. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Coba jawabannya Yesus bagaimana? Jawaban kalau budaya orang Indonesia ini orang jawabannya benar-benar ketus banget. Nggak ada sopan-sopannya, jawabannya benar-benar nggak ada daya timurnya. Ya. Jadi jangan kita menilai dengan budaya. Kalau kita dengan budaya mungkin kita lihat, waduh Yesus ini kasar sekali. Ingat saudara waktu Yesus ditanyain sama murid-murid itu kamu dicari anak apa saudaramu dan ibu. Ingat jawabannya Yesus apa? Siapakah mereka? Ibuku, saudaraku adalah murid-muridku. Jadi dia nggak ngakuin. Nah itu. Kalau kita pakai budaya, kita bilang Yesus itu nggak ada sopan santun. Kita lihat di sini ya, kembali lagi kita lihat. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Lihat, jadi dari sini kita dikasih pelajaran sama Ellen G. White, jangan ngurusin orang lain, urusinlah diri kamu sendiri. Ya, di bagian yang bawah, Dela boleh geser, Dela. Up. Nah, kita lihat di sini. Ya, Yesus tidak memberikan jaminan bahwa murid ini harus sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ia hanya menegaskan kuasanya sendiri yang unggul. Dan meskipun ia menghendakinya demikian, hal itu sama sekali tidak akan mempengaruhi pekerjaan Petrus. Tuh, ya. Jadi masa depannya Yohanes dan Petrus itu adalah di dalam tangannya Tuhan. Jadi Petrus nggak ada gunanya nanya-nanya Yohanes itu mau diselamatkan kah, Yohanes mau dibinasakan kah? Itu nggak ada kepentingan, nggak ada untung-untungnya bagi Petrus. Jadi kepoannya si Petrus ini sudah harus dihentikan. Ini karakter kita juga begini. Banyak di antara kita yang ngurusin orang lain. Masih terlalu sibuk mengurusi orang lain. Banyak lagi di tulisan yang Nyonya White lain. Itu ditunjukkan. Di antara kita banyak dengan mengurusi orang lain. Kita bisa berlindung dari pelanggaran kita itu. Kita ukur dengan pelanggarannya dia.
Dan dengan kita mengukur kepelanggarannya dia, kita merasa dosa kita lebih rendah daripada orang itu. Sehingga kita boleh berasa tenang hati. Merasa diri, oh saya lebih rendah dosanya dibandingkan orang. Tidak ada cara yang seperti itu. Tuhan tidak menghendaki kita mengukur-ukur dengan ukuran orang lain. Dan mengukur-ukur dengan ukuran kita. Ya, jangan buat perbandingan-perbandingan begitu. Kita perbandingannya hanya akan Taurat dan kesaksian. Kalau akan Taurat dan kesaksian kita memang mempunyai dosa yang harus segera ditinggalkan, ya tinggalkan. Bukan diukur-ukur dengan dosanya orang lain. Besar kecilnya, oh dia lebih besar, saya lebih kecil. Bukan berarti kamu ukuranmu menurut kamu lebih layak, terus Tuhan akan lebih menghargai kamu. Tidak, dosa sekecil-kecilnya dosa. Semuanya tidak akan ada yang berkenan di mata Tuhan. Kita diselamatkan dari dosa, bukan di dalam dosa. Ya, saya ulangi lagi di sini masa depannya Yohanes dan Petrus ada di dalam tangan Tuhan. Ya, sama sekali tidak akan mempengaruhi pekerjaannya Petrus. Ini kita ingat, saudara. Ya, harusnya jangan kita ulang-ulang lagi kalau omongan-omongan kayak gini, pelajaran-pelajaran gitu jangan diulang-ulang lagi. Harusnya kepada teman-teman yang suka ngomongin orang, tidak lagi kita besok-besok ketemu sama orang-orang yang masih ngomongin orang. Pelajaran-pelajaran begini, setelah kita terima, kita harus langsung belajar menghidupkannya. Bacaan-bacaan begini bukan hanya sebuah pengetahuan untuk sekedar diketahui, tapi semuanya adalah perlu dihidupkan. Ya, berjuanglah saudara-saudara, termasuk saya sendiri berjuang. Kalau ada yang harus kita dituntut untuk meninggalkan, kita berjuang perlahan untuk kita tinggal. Nggak bisa kita baca ini hanya untuk sekedar diketahui. Tuhan menyampaikan ini semua tulisan. Bukan hanya untuk diketahui. Tapi Tuhan nuntut untuk iman tanpa perbuatan ialah binasa. Kita coba lihat di bawah. Alangkah banyak orang yang seperti Petrus dewasa ini. Mereka menaruh perhatian persoalan orang lain dan ingin mengetahui kewajiban mereka. Sedangkan mereka dalam bahaya melalaikan kewajiban mereka sendiri. Oke? Ingat, kita pikirkanlah diri kita. Kita ini berada di ujung tanduk, ya. Kita berada di ujung tanduk, ya. Kebinasaan itu bukan kelompok-kelompok. Binasaan itu sendiri-sendiri. Ya, kira-kira mungkin demikian untuk pembahasan kita renungan pendahuluan ini. Ini mungkin ringan, tapi ya seperti yang tadi Victor katakan, kelihatannya ringan, tapi mempraktekannya tidaklah mudah. Kalau kita punya kecintaan, suka ngeliatin orang, itu suatu perjuangan. Saudara harus berjuang mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan orang lain mungkin lebih mudah, tapi mengalahkan diri sendiri adalah perjuangan yang paling tersulit. Kenapa? Karena saudara bangun tidur ketemunya diri saudara. Saudara merem tidur, temunya siapa? Diri saudara juga. Di dalam mimpi saudara juga bangun, ketemunya siapa? Diri saudara sendiri juga, bukan orang lain. Jadi memerangi diri sendiri adalah perjuangan yang terberat. Oke, kita lanjut. Ada yang mau komentar? Silakan. Belum, kita lanjut. Ya, Saudara Rofi, gimana Bung Rofi? Selamat sahabat Bung Rofi. Saudara, sebelum Dela tampilkan yang di depannya, saya mau ngasih tahu kita semua. Kenapa kok dikatakan kertak gigi? Kalau kita nggak selamat itu kertak gigi. Kenapa? Karena betapa banyaknya petunjuk sudah disampaikan kepada kita, tapi kalau sampai kita gagal, betapa sedihnya. Ya, karena nggak ada sarana untuk bisa berlindung, ya, melegalkan kita punya alasan-alasan. Karena petunjuk nyawa sudah terang benderang diberikan. Ya.
Saudara-saudara sekalian, sedih sekali kalau kita hanya karena kita mencintai diri kita sendiri. Selamat Rata-rata sahabat kol. masalah dari ya, Selamat masalah sahabat. dari kita, masalah dari diri kita rata-rata adalah apa? Karena kita mencintai diri kita. Kita mencintai segala hal-hal dosa-dosa yang kita simpan dari sekian lama. Menghargai diri sendiri itu adalah hal yang paling menjadi masalah. Ya, kita coba lihat di dalam ini. Kita coba mundur sedikit kepada 2 minggu yang lalu. Kita flashback sedikit, sedikit ya, flashback sedikit. Belakang review. Ini saudara lihat 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang harta yang perlu dijual. Itu tertulis di dalam permulaan, tulisan-tulisan permulaan halaman 126 dan 127. Nanti saudara bisa buka kembali. Saya cuma merefresh karena kita akan lanjut ya. Apa yang kita akan pelajari berikutnya ini ada kelanjutan dari 2 minggu yang lalu. Dan juga kelanjutan dari 2 minggu yang sebelumnya lagi berkelanjutan terus-menerus. Jadi saudara harus rajin-rajinlah mengikuti semua pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita semua sama-sama ikuti. Saudara-saudara belajarlah untuk jadi orang yang rendah hati ya, mau diajar. Jangan mengukur-ngukur dengan ukuran kita. Oke, kita lihat yang kita bicarakan tentang hal yang perlu dijual. Ya, harta yang perlu dijual. Kenapa kok kita bicara ini? Karena kita bicara tentang lambang 40 hari. Ya, lambang dari Yohanes Pembaptis, lambang dari seorang Musa. Ya, kita harus meninggalkan semua yang menjadi penghalang-penghalang, segala hal yang menjadi potensi untuk membuat kita itu mengalihkan perhatian kepada Tuhan tuh itu harus ditinggalkan. Di dalam beberapa pelajaran kita juga di dalam tulisan kepercayaan-kepercayaan dasar Davidian, Victor Uteh sudah sampaikan ada pelajaran tentang peralihan jabatan. Nah, di sana kita disuruh menyusutkan sampai sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Nah, di sana itu ada hubungannya dengan kita harus juga menjual. Sepenuhnya kita harus meninggalkan semua kepentingan-kepentingan kita, pekerjaan kita. Semua petunjuk yang disampaikan di dalam masa peralihan jabatan. Kita sekarang berada di dalam masa peralihan jabatan. Nah, terus yang berikutnya kita lihat di sini, di dalam bacaan kekhawatiran, salah satunya alasan perlu kelas 40 hari ya. Boleh deh lah guys, buka sedikit. Di dalam bacaan kekhawatiran ini, inilah ya yang sebagian kita lihat ya. Ini lihat. Inilah boleh geser. Nah, itu kita lihat ini adalah pelajaran dari pemanggilan murid-murid yang tidak khawatir tentang kekurangan. Ini juga yang tadi Stella coba tampilkan dari buku yang lain. Kalau ini dari buku Kerinduan Segala Zaman, Stella dari buku yang lain. Yang isinya intinya sama, yaitu tidak mempunyai tawar-tawar ketika Tuhan memanggil, ya tidak ada alasan bagaimana nanti anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana orang upahan yang bekerja di saya. Ya, itu yang tadi Victor sampaikan. Ya, kita baca di sini. Ini contohnya salah satunya dari Matius. Kita tahu Matius orang kaya. Matius adalah pemungut cukai. Ya, kita baca yang di bawah Del. Matius meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Tidak terdapat keraguan dalam hatinya atau pertanyaan dalam pikirannya mengenai pekerjaannya yang akan diganti dengan kemiskinan dan kesukaran. Akan diganti dengan kemiskinan dan kesukaran. Siapa yang mau coba? Ya, Matius seorang pemungut cukai, ya artinya seorang orang-orang pajak, orang bea cukai di Indonesia ini orang-orang yang berdudukan lah orang-orang ini, ya. Terus dia dihadapkan dengan suatu potensi kemiskinan dan kesukaran. Ini tidak mudah bagi orang-orang seperti ini. Ya, tadi yang kita diskusi di grup Nubuatan Berbicara, Ana juga sudah menyampaikan, ya itu adalah hal yang paling paling sulit. Kita baca lihat bagian bawah. Mereka tidak ragu-ragu dan bertanya bagaimana saya akan hidup dan membiayai keluarga saya. Mereka patuh pada panggilannya dan setelah itu bila Yesus bertanya kepada mereka, aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawaban mereka itu tidak. Jadi artinya
Kekhawatiran-kekhawatiran itu hanya ada di dalam diri kita. Tapi ketika mereka jalankan, jawabannya apa? Mereka katakan tidak ada. Walaupun mereka nggak bawa pundi-pundi, bekal, kasut, ya kekurangan apapun tidak ada sama sekali dia bawa. Ya, kita lihat yang di bagian bawah mereka pada saat mereka makmur, ialah bila jala mereka itu penuh dengan ikan. Jadi di dalam kondisinya yang mereka masih di dalam kondisi yang sangat terbaik, dia dipakai. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana kita harus meninggalkan semua kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kita semua masih punya kekhawatiran. Di bagian bawah nanti ada Lukas 14. Ya, ada yang masih bilang saya baru membeli sapi, 5 ekor sapi, saya baru menikah, saya baru membeli sebidang tanah, mohon diampuni. Itu adalah mulut kata-kata dari diri kita. Kita banyak yang masih seperti itu, termasuk saya sendiri. Masih punya alasan-alasan. Kita harus belajar dari rasul-rasul. Ya, oke. Okay? Oke, Dela, boleh ditutup kembali ke daftar isinya. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Nah, salah satu yang membuat kita itu tidak segera melaksanakan perintahnya Nyonya ya, untuk berpisah dengan dunia, meninggalkan kehidupan kita sehari-hari, terus membuat kita meninggalkan kota, tinggal di desa. Salah satunya adalah harga diri. Kenapa kok kita tidak mau meninggalkan pekerjaan? Ya, kita tidak mau rela untuk kehilangan segala macam. Tadi masalah selain kekhawatiran adalah masalah harga. Dalam pembelajaran kita sahabat ini, saya coba mengajak saudara kembali membedah hal-hal yang harus kita siapkan mental di dalam masuki pendidikan 40. Oke, Dela, lanjut. Ya, ingat kekhawatiran dan harga diri ini adalah yang menjadi masalah. Semua orang punya harga diri. Oke, Dela, kita lanjut ke pelajaran kita, sahabat ini, Del. Ini kita tutup, kita masuk ke pelajaran kita, sahabat. Ingat, saudara, tidak ada yang perlu merasa kecil hati. Kita semua sedang berjuang, ya. Termasuk saya sendiri yang membawakan pekabaran ini, juga saya bertanggung jawab untuk berjuang, dan saya bukan orang yang sudah selesai dalam perjuangan. Saya nggak ngelihat ada orang yang sudah selesai dengan perjuangan. Yang selesai perjuangan adalah mereka-mereka yang sudah benar-benar menang. Ya. Nah, kita coba lihat di sini pelajaran harga diri dari seorang Paulus. Ya. Sekarang kita coba lihat ini. Kita ingat kembali lagi, semua ini adalah pengganjal-pengganjal orang-orang masuk di dalam kelas 40 hari. Tadi kita sudah lihat dari Petrus dalam perenungan pendahuluan, yang bikin Petrus itu kalah adalah harga diri. Adalah apa? Kepercayaannya diri. Kepercayaan dirinya dia terlalu tinggi. Membuat dia juga tenggelam karena apa? Karena percaya diri, karena harga diri. Ya, ingat, pelajaran harga diri dari seorang Paulus. Saudara-saudara, sebelum kita baca, saya ingin mengingatkan saudara kembali. Paulus dahulunya namanya siapa? Saudara ingat? Saulus. Ya, siapakah yang lebih terhormat? Paulus atau Saulus? Saudara melihat terhormat dari kacamata siapa? Kalau lihat dari kacamata Alkitab, kita akan mengatakan yang terhormat adalah Paulus. Tapi kalau kita lihat dari dunia, yang terhormat adalah Saulus. Ya. Nah, yang kita bicarakan tentang kita disuruh untuk meninggalkan pekerjaan, pindah ke desa, ya, yang menjadi penghalang kita adalah penghalang bagi seorang Saulus. Ya, kita bukan bicara tentang penghalang bagi seorang Paulus, karena Paulus tidak ada masalah dengan harga diri. Yang punya masalah dengan harga diri adalah Saulus. Tapi di dalam pelajaran yang saya tampilkan kepada saudara ini adalah harga diri dari seorang Paulus. Coba kita lihat, belajar dari seorang Paulus. Kita bukan belajar dari Saulus.
Bagaimana dia mengatasi yang namanya harga diri? Mari kita pelajari. Ada beberapa orang keberatan Paulus bekerja dengan tangan. Mengatakan bahwa hal itu tidak konsekuen dengan pekerjaan seorang pelayan Injil. Mengapakah Paulus seorang pelayan dengan jabatan yang tertinggi, lalu menghubungkan pekerjaan tangannya dengan mengabarkan perkataan itu? Bukankah pekerjaan layak mendapatkan upahnya? Bukankah pekerja layak mendapatkan upahnya? Jadi nggak perlu kerja harusnya Paulus. Paulus harusnya duduk santai aja. Ini pengikutnya mengatakan demikian. Ya, kembali lagi ingat harga diri dari Paulus yang kita pelajari. Ya, kalau dulu dia Saulus, mungkin dia sombong. Tapi sekarang dia sudah jadi Paulus. Kita lihat harga dirinya Paulus bagaimana. Apa jawabannya Paulus? Kita lihat. Mengapakah ia harus menggunakan waktu dalam membuat tenda yang pada segala pemandangan dapat dimanfaatkan kepada nilai yang lebih baik? Itu pandangannya dari anak-anak buahnya. Jadi pandangan orang-orang pada umumnya seorang yang punya jabatan tertinggi seperti Paulus. Dalam hal ini bukan Saulus ya, tertinggi artinya dia pemimpin, pemimpin penginjilan. Harusnya nggak perlu dia buat tenda. Ya, tapi Paulus mau rendah hati. Ya, dia tidak sebagaimana Saulus dahulu. Saulus jabatannya tinggi waktu dulu. Ya, tapi ketika dia jadi Paulus, dia rendah hatinya luar biasa. Saulus yang dulu udah nggak ketemu di dalam diri. Kita harus belajar seperti Paulus. Paragraf yang pertama. Kita lanjut paragraf yang kedua. Kadang-kadang Paulus bekerja siang dan malam bukan untuk tunjangannya sendiri, tetapi supaya ia dapat membantu teman-teman sekerjanya. Ia membagikan pendapatannya dengan Lukas dan menolong Timotius. Malah ia suatu waktu menderita kelaparan supaya ia boleh meringankan keperluan orang lain. Kehidupannya adalah kehidupan yang tidak mementingkan diri. Lihat, bagaimana dengan si Petrus tadi? Petrus mempunyai kepentingan diri. Ya. Petrus lari, tidak mau diakui sebagai murid-muridnya Yesus karena apa? Karena kepentingan diri. Yesus Paulus sampai menyangkal Yesus 3 kali, ya, waktu ayam itu berkokok 3 kali, ayam berkokok 1 kali, dia menyangkal 3 kali karena apa? Karena dia mempunyai kepentingan diri. Tapi dalam hal ini Paulus tidak sama sekali. Saudara renungkan kembali bagaimana seorang Saulus sudah berubah menjadi seorang Paulus. Ketika dia sudah menjadi Paulus, paragraf yang pertama, kita sudah lihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa Paulus itu seharusnya tidak bekerja, dia cukup menerima gaji saja. Dalam paragraf yang kedua kita lihat ya bagaimana seorang Paulus rendah hatinya sampai dia kadang-kala sampai menderita kelaparan supaya dia bisa memberikan keperluan orang lain, meringankan keperluan orang lain. Ini seorang Paulus. Ya. Ini yang Tuhan minta dari kita sekarang. Bukan minta seperti Petrus yang lama. Kita disuruh juga harus menjadi manusia yang baru. Petrus yang baru, bukan Petrus yang tukang menyangkal Yesus. Kita lanjut. Pada akhir pelayanannya, kesempatan ucapan selamat jalan kepada tua-tua Efesus di Miletus, ia dapat mengangkat ke hadapan mereka tangannya yang bekerja keras dan mengatakan, perak dan emas dan pakaian tidak perlu aku ingin dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang lain yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan. Nah, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke, lanjut deh. Jadi saudara lihat, inilah yang namanya harga diri yang sudah tidak ada lagi di dalam diri seorang. Jadi kalau lihat pengalamannya Petrus, pengalamannya Paulus, terlihat bahwa yang menjadi penghalang-penghalang kita sendiri adalah harga diri. Kita tidak rela jadi orang yang serendah. Jika pendeta-pendeta merasa sedang menderita kesukaran dan kekurangan dalam pekerjaan Kristus, biarlah mereka dalam angan-angan mengunjungi tempat bekerja di mana Paulus bekerja. Nah, itu saya warnai kuning supaya apa? Selalu kita ingat tentang Paulus yang turun derajat, ya,
Dikatakan sama Nyonya White ini pendeta-pendeta merasa sedang menderita kesukaran dan kekurangan, disuruh belajar tuh, kunjungi tempat bekerjanya si Paulus. Jadi kalau kita menderita, kecewa, sedih, disuruh mereka tuh belajar datang ke tempatnya Paulus bekerja supaya bisa lihat bagaimana seorang Paulus dari seorang pejabat tinggi, Saulus, dia berubah turun menjadi seorang Paulus yang rendah hati. Ya. Biarlah mereka ingat bahwa orang-orang yang terpilih oleh Allah itu membuat kemah. Ia sedang bekerja untuk roti yang baru saja ia dapat dengan pekerjaannya sebagai seorang rasul. Paulus, waktu dia masih Saulus, dia tidak pernah gunakan tangannya untuk bekerja hal-hal yang segitu rendah. Ya. Jadi ketika Paulus menjadi umat Allah, dia bukan menjadi orang-orang yang dikagumi, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disanjung-sanjung. Dia harus menjadi pelayan. Apa sedihnya. Jadi kalau mengikut Yesus bukan orang yang menjadi dibanggakan. Saudara jangan pernah bermimpi mengikut Yesus menjadi orang-orang yang terhormat. Salah. Salah besar. Bahkan saudara harus menjadi orang yang terhina. Khususnya saudara-saudara yang mau masuk di dalam sisa waktu yang terakhir ini. Ya, ini pengalaman Petrus. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran tentang pengalaman murid meninggalkan pekerjaannya yang semu. Tadi kita sudah baca, sudah di dua minggu yang lalu kita sudah lihat bagaimana murid-murid terpanggil. Ini dalam kacamata tulisan yang lain yang saya coba tampilkan kepada saudara. Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kemudian dikenal sebagai para murid Yesus. Meskipun mereka hadir saat khotbah tentang Yesus dan banyak berkumpul di dekatnya, mereka masih melakukan pekerjaan mereka. Ini saya sengaja hitamkan. Mari kita lanjut dulu. Tapi waktunya tiba ketika mereka harus meninggalkan jala dan perahu nelayan mereka dan bergaul lebih dekat dengan Yesus. Saya ulangi. Tetapi waktunya tiba ketika mereka harus meninggalkan jala dan perahu nelayan mereka dan bergaul lebih dekat dengan Yesus. Jadi yang saya hitamkan di atas itu ketika dia baru mendengar khotbah tentang Yesus. Tapi waktunya tiba ketika mereka harus meninggalkan jalan dan perahu nelayan mereka dan bergaul lebih dekat dengan Yesus. Pertanyaannya kenapa sih kok harus berhenti kerja? Saya mau tanya nih bagi orang-orang yang bekerja 9 to 5 atau bahkan lebih. Ya. Saudara-saudara, kenapa sih kok Nyonya White harus bilang kita harus menyusut dan akhirnya sepenuhnya hanya Allah saja satu-satunya? Kenapa? Kalau kita bekerja dari naik, kan Tuhan kantor kita menuntut seluruh tenaga dan perhatian kita. Tidak ada kantor yang menggaji karyawannya untuk dia memikirkan hal yang lain. Itu ideal. Ya. Jadi kalau kita 9 to 5 kerja terus otak kita semua diperas, berapa persen tenaga yang kita punya untuk sisa waktu setelah jam 5 sampai kita tidur kembali? Saya tidur jam 9. Jam 5 sampai jam 9, ya, belum perjalanan pulang, ya, lalu lintas segala macam, ya. Berapa persen tenaga yang Anda punya? Kalau saudara mengukur dari jam 9 sampai jam 5, misalnya sampai jam 9 malam itu adalah satu hari kerja, ya. Di mana jam 5 sampai jam 9 adalah waktu Anda untuk apa? Waktu Anda untuk belajar. Coba lihat berapa energi yang saudara punya pada saat jam 5 sore sampai jam 9. Kalau misalnya kita ukur dengan 100%, di mana 100% saudara? Saudara punya 100% adalah pada saat night, jam 9. Ya. Terus jam 12 itu sudah tinggal berapa persen? Sama kayak handphone. Baterainya udah mulai mau setengah baterai kita itu. Ya. Nah, terus sudah gitu sampai jam 5 sore, itu tenaga yang kita punya, energi kita tinggal berapa persen? Seperti kayak handphone tinggal berapa persen? Ya. Kalau tadi jam 9 pagi itu 100%, jam 5 sore udah tinggal berapa persen? Energi badan kita, fisik kita. Nah, jadi di saat fisik kita sudah tinggal low bed, sudah low bed, anggaplah baterai handphone itu sudah 20%.
kita gunakanlah baru tuh bagi Tuhan. Karena dari jam 9 sampai jam 5 sore itu bagi kantor. Dari jam 5 bagi sampai jam 9 itu bagi Tuhan. Maka Tuhan cuma dikasih tenaga, dikasih perhatian cuma 20% dari 100%. Kira-kira bisa nggak kita katakan bahwa Tuhan yang utama dan kepentingan kita yang nomor dua? Bukankah kebalik? Ya, jadi pantaskah kalau Tuhan menyuruh kita meninggalkan pekerjaan kita dan pada akhirnya sepenuhnya bagi Tuhan? Ya, sudah kita ketahui bahwa Tuhan itu pencemburu adanya. Jadi kalau kita tetap bekerja, adakah Tuhan dimuliakan? Tuhan dimuliakan itu hanya di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kita bekerja bagi diri kita sendiri. Karena kita belum mengenal Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Kita mengenal Allah masih pakai cara-cara kita sendiri. Cara-cara kita tidak pernah berkenan bagi Tuhan. Jadi tidak akan pernah hasil pekerjaan kita itu kemuliaan bagi Allah. Nggak ada. Itu kemuliaan diri kita sendiri. Semua orang bohong kalau bilang saya bekerja untuk kemuliaan Allah. Coba dia nggak digaji. Mau nggak dia bekerja? Jika tidak digaji, dia pindah langsung ke perusahaan lain. Jadi di situ apa artinya? Dia memuliakan Allah atau memuliakan dirinya sendiri? Ya, kita lanjut. Ya, mari kita lanjut. Tetapi waktunya telah tiba ketika mereka harus meninggalkan jala dan perahu nelayan mereka dan bergaul lebih dekat dengan Yesus. Itu syarat untuk jadi murid Yesus. Yesus suruh tinggalkan itu semuanya. Supaya Tuhan apa? Karena Tuhan tidak mau ada orang yang bercabang-cabang. Ya, nggak ada orang yang bisa bekerja secara fokus kalau dia punya pikiran yang lain. Jika orang punya pikiran yang lain, nggak mungkin orang bisa kerja fokus. Orang banyak sekarang mengikuti pelayanannya dan saat ia mengajar di tepi Danau Genesaret, mereka begitu berdesakan untuk mendengarkan firman Allah. Sehingga ia masuk ke perahu Petrus dan dari atas Petrus perahu itu ia mengajar orang banyak di pantai. Ketika ia sudah berhenti berbicara, ia berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan." Dalam rangka apa? Kan tadi kita lihat, ya, kita tadi udah baca bahwa Tuhan nyuruh murid-muridnya meninggalkan jalannya. Terus habis itu menjala manusia. Tetapi di dalam cerita ini, Yesus masih nyuruh dia lagi menjala ke sebelah sebelah lain supaya Yesus bisa menunjukkan bahwa ikannya akan didapatkan lebih banyak. Ya, kita coba lihat. Dalam rangka apa dia Yesus menyuruh seperti ini? Mari kita baca. Petrus menjawab bahwa mereka telah bekerja keras sepanjang malam. Ya, jadi waktu Yesus menyuruh melemparkan jalannya ke tempat yang lain, ya, Petrus jawab bahwa mereka telah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan apapun. Jadi Petrus mengatakan bahwa tidak dapat apa-apa sepanjang malam. Usaha mereka tanpa hasil pada waktu biasa mencari ikan. Dan tidak ada kemungkinan manusia berhasil sekarang. Tapi kata Petrus, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Ya, jadi Petrus ini ya udahlah, kalau memang disuruh, saya sih udah usaha dari malam nggak berhasil. Saya sih jujur aja nggak percaya sih sebenarnya nggak mungkin lah ada dapat ikan. Ya, tapi karena disuruh ya udah saya lakukan. Kata Petrus begitu. Kita lanjut. Itu sudah dilakukan dan muatan ikan begitu banyak sehingga jala itu tidak dapat memuatnya. Dan Yakobus dan Yohanes, rekanan Andreas dan Petrus dipanggil untuk membantu mereka. Pelajaran apa yang mau disampaikan sama Yesus dari cerita ini? Mari kita baca yang berikut. Pekerjaan penting dan kudus ada di hadapan mereka. Nah, ini pelajarannya. Ya, jadi bukan Tuhan berkenan dengan dia mencari nafkah dengan menjala ikan lagi. Kan tadi udah dibilang suruh tinggalkan jalannya. Ya. Jadi misinya Tuhan adalah ini. Pekerjaan penting dan kudus ada di hadapan mereka. Mereka harus meninggalkan satu-satunya cara mencari nafkah dan menghabiskan masa hidup mereka untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang akan binasa. Itu saya hitamkan, saudara. Ya, jadi
Tuhan tadi suruh melempar jalannya ke sebelah tempat yang lain, itu bukan dalam rangka Tuhan menghargai atau Tuhan mengizinkan untuk tetap mereka mencari nafkah seperti yang biasanya yang mereka lakukan. Tidak. Dalam rangka apa? Mari kita terus, belum terjawab. Tapi sebelum Allah memanggil mereka kepada kehidupan penyangkalan diri ini dan ketergantungan kepada Allah sepenuhnya, Juru Selamat penuh kasih memperlihatkan kepada mereka bagaimana sebagai Tuhan atas langit dan bumi, Ia sangat mampu menyediakan segala kebutuhan mereka. Jadi misinya Tuhan nyuruh dia lempar ke tempat yang lain jalan sehingga dapat ikan yang segitu banyaknya. Bukan Tuhan berkenan umat-umat Allah itu mempunyai pikiran yang bercabang sebagai selain mencari manusia juga mencari nafkah. Tidak, Tuhan tidak berkenan terhadap itu. Tapi dalam sebuah misi. Misinya apa? Misinya Tuhan mau memberikan keyakinan bahwa kamu tuh jangan ragu. Ketika saya sudah suruh tinggalkan seluruh pekerjaanmu, kamu kekhawatiranmu tidak dapat nafkah, kamu nggak usah khawatir. Saya punya kekuasaan bisa membuat segalanya itu mungkin. Ya, sebagai Tuhan atas langit dan bumi, Ia sangat mampu menyediakan segala kebutuhan mereka. Ini jawaban yang perlu kita selalu ingat di dalam otak kita ketika kita mau melaksanakan perintah 40 hari. Karena kita semua khawatir kalau kita nggak punya pekerjaan bagaimana, saya besok makan apa, ya saya rata-rata kita masih punya Lukas 14. Di dalam cerita ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia bisa membuat segala-galanya. Kamu jangan punya khawatir-khawatir, ya saudara-saudara. Beruntung bagi Paul Petrus dan teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan bicara langsung, ya. Beruntung bagi Yohanes Pembaptis dahulu. Karena apa? Malaikat datang waktu dia lahir. Kita udah ingat ya pelajaran. Malaikat datang kepada Sakaria pada saat itu. Beruntung bagi siapa seorang Musa karena Tuhan bicara langsung, ya. Beruntung juga ya kepada Lot, walaupun Lot tidak bicara langsung tapi ada Abraham yang memberikan kebesaran hati kepada seorang. Beruntung bagi seorang Daniel, ya, karena malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri yang bicara kepada Daniel. Beruntung bagi seorang Daud, beruntung bagi seorang Ayub. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa yakin bahwa kalau kita tinggalkan pekerjaan, kita pindah ke tempat yang terpencil, kita akan terjamin makanan kita. Maka itulah calon 144.000 adalah orang yang paling istimewa dari seluruh hasil pertaniannya Tuhan. Hasil penuaiannya Tuhan 144.000 adalah orang yang paling sempurna. Karena apa? Karena dia percaya terhadap sesuatu yang dia tidak lihat. Dia tidak lihat, sedangkan mereka ini lihat semua. Petrus juga lihat secara langsung Tuhan Allah sendiri yang punya kuasa membuktikan Tuhan punya kuasa untuk membuat hasil jalannya kumpulan ikan itu bertubi-tubi. Dia lihat sendiri dengan matanya. Sedangkan kita calon 144.000 percaya terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kata-kata Nyonya White yang seperti itu. Ya percaya terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Lanjut Dela pelajaran yang ketiga. Eh, oh ya, ya. Pelajaran yang berikutnya. Teman-teman kalau ada yang mau komentar silahkan karena kita semua adalah orang-orang yang harus melaksanakan perintah Victor Utef. Jadi semuanya punya reaksi yang pasti sama, punya ketakutan, kekhawatiran yang sama. Tidak mungkin saya nggak percaya kalau saudara nggak punya khawatir. Ya.